Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak ibu semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan kamu semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa dengan diawali membaca Bismillah. Doa dimulai yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak ibu, minggu lalu kita baru siap mengikuti ujian formatif yang kedua. Mudah-mudahan pada hari ini kamu semua dalam keadaan sehat dan fit untuk mengikuti pembelajaran agama pada hari ini. Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang surah Luqman ayat 13 dan ayat 14, yaitu tentang beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan dari materi pembelajaran kita adalah siswa diharapkan mampu menganalisis dan mengevaluasi maksud atau makna dari surah Luqman ayat 13 dan ayat 14. Nah, baik anak-anak ibu, penjelasan dari materi pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita melihat link video. Pada anak-anak ibu, fokus terhadap mata pelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Luqman ayat 13 dan 14 dan hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah adalah salah satu kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ayat Al-Qur'an, Allah menjelaskan bahwa tugas utama manusia adalah beribadah kepada Allah. Manusia sebagai hamba sudah selayaknya untuk beribadah sebagai kewajiban seorang hamba terhadap Tuhannya. Beribadah juga merupakan salah satu bentuk syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an agar dipelajari dan diamalkan oleh setiap umat manusia. Berikut ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban manusia untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Membaca surat Luqman ayat 13 dan 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu li abni wa huwa ya'izu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."
Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada kulah kembalimu. Al-Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14. 2. Penjelasan surah. Luqman adalah salah satu nama surah Makkiyah dalam Al-Quran. Dinamakan Luqman dikarenakan surah tersebut mengandung berbagai wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. 3. Kandungan surat Luqman ayat 13 dan 14. Dalam surah Luqman ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa perbuatan menyekutukan Allah termasuk bentuk kezaliman yang besar. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain seperti berhala atau patung termasuk dosa besar. Dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar selalu berbakti kepada kedua orang tua, yaitu ibu dan bapak. Hadis Nabi yang terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua yang artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, wahai Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Nah, kemudian dia bertanya lagi, kemudian siapa? Dia menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis di atas kita temukan betapa Rasulullah SAW sangat memuliakan seorang ibu, bahkan seakan-akan jasanya berlipat 3 dibanding ayah. Dan dalam hadis lain terdapat penegasan Rasulullah SAW bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Dan semuanya ini adalah penekanan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentang pentingnya berterima kasih kepada kedua orang tua, terutama ibu. Sekian dan terima kasih. Anak ibu semuanya, setelah kamu tadi menonton video pembelajaran, ibu harapkan kamu dapat memahaminya dan bisa kamu menganalisis dan mengevaluasi makna dari surah Ali Imran, makna dari surah Luqman ayat 13 dan 14. Nah, untuk itu ibu akan mengambil satu kesimpulan dari penjelasan surah Luqman ayat 13 dan 14. Pertama adalah Luqman adalah salah satu nama dari surah yang diturunkan di Makkiyah dalam Al-Quran dan dinamakan Luqman dikarenakan surah tersebut mengandung berbagai wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Kemudian yang kedua, kandungan surah Luqman ayat 13 adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala termasuk bentuk kezaliman yang besar.
Dan dalam surat Luqman ayat 14 adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar selalu berbakti kepada kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Baiklah anak ibu, itulah kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Nah, untuk materi minggu depan adalah baca pembelajaran berikutnya. Ibu berpesan pada kamu tetap jaga protokol kesehatan dan jangan tinggalkan sholat 5 waktu sehari semalam. Dan ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.